Besar apa kecil? Keinginan tahunya besar atau kecil? Karena besar lah Oh, keinginan karena tahu. besar. Oke, jadi. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that. No, no, I get up. No, 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 I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, oke guys, kita mau menuju rumah temen yang mau kita datangin ini. Salah satu inspirasi dalam bidang yang sangat jarang sekali untuk orang mengetahui dan juga memainkannya. Yang ya mungkin kebanyakan bagi orang yang suka dengan sunnah pasti ke situ. Tapi nah, anak-anak muda pasti banyak yang nggak tahu. Ternyata di Asahan ada salah satu pemuda yang membuat kerajinan yang mungkin saya bilang tidak ada yang buat selain dia untuk Asahan ya. Tapi kita nggak tahu. Kita temukan. Belum kita temukan mungkin ya. Mungkin Mudah-mudahan ke depan lebih banyak. Yes, itu dia. Inilah tujuan kita supaya bisa menginspirasi kalian. Siapakah dia dan apakah yang dibuatnya? Ayo, let's go kita ke rumahnya di daerah Kampung Teladan ya untuk di Asahan. Let's go. Oke guys, kita sudah sampai ke lokasi. Wow, cukup terang ya. Assalamualaikum. Oke, ini dia Reni Pangalila. Reni sudah kita temukan di posisi rumahnya ya, kawan-kawan. Yang tahu boleh komen. Reni sebenarnya sebelumnya jadi apa, dan kali ini dia adalah seorang pengrajin panah. Oke, bersama dengan Bang Wahyu juga. Bang Wahyu sini dong, Bang Wahyu. Asik. Iya, dan kali ini kita akan ngulik yang dia buat, yaitu panah. Nah, kemarin Bang Wahyu sempat berbicara sama saya, kira-kira kalau di sini banyak nggak ya pengrajin panah? Dan ternyata saya punya teman yaitu Bang Remi. Assalamualaikum, Bang Remi. Kabarnya, Bang? Mengganggu Ya, baik. waktunya ya kan? Siang hari enaknya ini nyantai, malah dapat telepon dari WA Project. Oke, guys, nggak panjang lebar, kita ulik biografi dari Bang Remi sampai dia membuat panah ini dan sampai membuat komunitas sendiri. Oke, langsung aja. Jadi Bang Remi, boleh kenalkan diri Bang Remi? Lagi nama asli itu Remi Yanto, biasa dipanggil Remi. Itu kan tamatan tahun 2010, 2010 gitu. Dari Di sekolah? sama gitu. SMA Dipo yang dekat Pada setelah sekolah kan kuliah di Medan, jadi tahun 2010 pertengahan, tapi nggak selesai. nggak selesai, nggak masalah karena seorang entrepreneur pasti dia memikirkan hobinya dulu ya. Oke, nah ini Bang, sudah menikah apa belum? Belum. Yang belum, langsung aja komen di bawah, pasti dijawabnya di nomor WA-nya. Nah, ini kan hal yang jarang sekali anak muda untuk menggelutinya nih. Kenapa Bang Remi bisa membuat panah di Kabupaten Asahan yang pastinya? Yang kita tahu nih, saya sendiri pribadi hanya tahu Bang Remi yang membuat panah di sini, tapi nggak tahu juga sih, belum menemukan ya pastinya. Nih, apa nih inspirasinya? Kenapa bisa membuat panahan ini? Kalau bilang inspirasi itu awalnya ya iseng-iseng jadi hobi itu kalau misal dari pribadi aku Iseng-iseng jadi hobi. jadi hobi. Oke. Dari hobi Rasa jadi keingin tahuan ya mungkin. iya. Rasa keingin tahuan. Besar apa kecil? Keinginan tahunya besar atau kecil? Karena besar lah Oh, keinginan karena tahu. besar. Oke, jadi. Oke. itu sih. Jadi kalau untuk busur sendiri busur tanah itu awal dari iseng pengen tahu
jadi cari tahu. Maka ada orang bilang kalau nggak tahu maka tak sayang. Iya. Karena udah tahu makanya sayang Jadi sayang gitu ya. Nah, sumbernya nih dari mana nih? Kalau sumber bilang kan awal buat busur tuh dari cari tahu dari artikel, dari video-videonya. Seperti sama kayak teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang kemarin buat pesawat tuh ya. Iya benar. Nah, sumbernya tetap dari sosial media, dari internet lah pastinya ya. Sudah berapa lama nih? Dari mulai berapa lama menggeluti? Kenapa dan masih bertahan? Salah satunya gini, lebih mikirin ini sunnah. Yes, yang pertama. Itu yang dipikirin. Kalau misalnya mikirin namanya keuntungan, yang pertama ini sunnah, kita Islam kenapa nggak kita pelajari? Oke. Itu kenapa bertahannya, lebih mikirin gimana buat, apalagi kita apa ya yang lebih dominan tuh kenapa isar itu nggak ada, Isar masih nggak nggak ada, bukan dalam artian hal kecil ya. Iya. Dibilangkan pemanah banyak, cuma untuk komunitas yang betul-betul hidup nggak ada. Oke. Jadi mikirnya gimana di kisar ini betul-betul ada komunitas panahan yang bisa menghidupkan, yang bisa membawa nama asahan itu sendiri. Itu sih. Nah, kalau Bang Remy sendiri, komunitasnya ada di asahan ini atau di cabang-cabang dari komunitas seluruh Indonesia? Gabung luar. Dulunya sih, dulu pernah ada, dibilang nggak ikut apa sih, iseng-iseng juga, Iseng-iseng juga. ikut Nimbrung lah. nimbrung nah, udah. Cuma sekarang malah lebih fokusin gimana mau bangun komunitasnya. Oke. Sudah ada teman-teman yang solid nih untuk membangun ini? Mungkin bilang kan Beberapa orang ya yang masih mau pengen ngembangin ini. Nah, kebetulan nih guys, kita sudah ada di sini, ya kan? Kita mau ngulik lagi nih lebih dalam sulitnya untuk membuat panahan. Tiap hal pasti ada kesulitan. Iya. Kalau di awal kita bilang kan ya, sebenarnya gampang-gampang susah kalau jawabannya, kalau misalnya kita bilang kan gampang-gampang susah untuk buat busur. Gampangnya mungkin terlihat sepele bilang kan ya, hanya modal fiber, kayu, string itu doang. Oh, ini namanya string? Iya, string. Oh, oke. Yang dari tadi saya cuma tahu ini kayu. Iya, benar ya Bang Ayu. Anak kayu juga. Iya. Yang lain nggak tahu. Iya, karena saya memang pengrajin kayu ya, yang tahu saya ini kayu begitu. Jadi sebenarnya mau dikenalin dulu. Yes. Nah, dikenalin dulu kalau misalnya untuk busur yang seperti ini dia jatuhnya tradisional bow. Oke. Tradisional bow, lebih spesifiknya dia di horse bow karena digunakan untuk berkuda. Oh, untuk Sambil berkuda. berkuda. Boleh saya deketin dulu deh kameranya ya kan, biar lebih asik. Nih. Ini bentuknya boleh ditegakin, Bang? Yup. Gitu. Oke. Itu lebih berkuda. Ini nah. Jadi untuk berkuda dia lebih spesifik ke ringan. Ringan, Bobotnya, masanya. Oh, jadi pendekar-pendekar itu kenapa dia bisa memanah sambil berkuda itu Karena bobotnya ringan. lebih ringan? Nah. Itu karena kayunya atau fibernya? Itu bisa divariasikan sih sebenarnya. Macam ini lebih berat. Iya. Gitu. Daripada Iya ini. sih. Sama model, cuma Tapi- enggak. Oh iya benar. Itu dia bisa di ketebalan kayu, bisa di ketebalan fibernya, Oh, ketebalan dan juga kayu. di ketebalan handle-nya. Memang wajib dibuat berat dan ringan seperti itu. Di setting Di berat setting dia sebenarnya tergantung konsumen sih. dan enaknya gitu. Enaknya ya. gimana, dia mau megangnya gimana, mau yang megang ringan atau yang agak berbobot. Biasanya untuk pemula nih lebih disarankan yang berat atau yang ringan? Kalau disarankan sebenarnya yang ringan, dan itu pun tarikan yang ringan. Yang ringan ya. Nah, Ini udah masuk tarikan yang berat ya? ini udah mulai middle sih, Middle ya? Middle ya. Dari middle ke Ya. dari middle ke ibaratnya untuk jarak dibilangkan sekitar 20 meter ke 30 meter belum bisa dipakai.
Jauh Jarak. jauh dari Untuk jarak. busur ya? Jarak dari titik tembak. Titik tembak ya? Nah, Oh, oke. Enggak. Ini Bang, kita ngulik lagi nih ya untuk panahannya. Ini kan ini berat nih, itu ringan, kan gitu. Masalah dari price memang berbeda atau sama? Price dia sebenarnya sama sih. Sama ya. Nah kan karena abang bilang di Begitu sini homemade ya. homemade ya. Nah ya guys, jadi kita harus untuk yang homemade nih. Tergantung kesusahan orang ini gimana kan. Oke. Untuk pembuatan saya lihat ini menggunakan tali dililit-lilit ya. Enggak dibaut atau gimana nih? Dia pakai tali, dia ada baut, dia center satu aja. Oh Satu gitu. aja. Untuk safety-nya gimana nih? Kalau safety, selagi dia nggak buat, ada namanya dalam panahan itu ada namanya dry fire. Dry fire. Jadi kalau misalnya kita tarik, kita lepas. Kalau jangan pernah lepas kalau nggak ada anak panah. Oh. Jadi kita misalnya kita tarik ini, Yes. udah balik lagi. Jangan lepas. Itu nanti mempengaruhi. Kalau nggak orangnya itu nanti kan ada getaran, itu bisa mencederai pemakai dan juga bisa ngurai apa ya? Masa ininya ya, Pakainya. tahanannya, masa pakainya ya. Nah. Nah biasanya di mana itu resikonya? Biasanya kalau dia Kalau salah teknik gitu. kalau kita sendiri kalau misalnya pemakai biasanya itu nanti bagian bisa kena kalau enggak nih. Kadang mau jepret Oh jepret di sini guys, jepret di sini. jepret ini atau nanti macam baru-baru ini sempat jadi kena sentaan gitu di bagian bawah. Clear lah bagian baunya ya. Karena kaget sih sebenarnya karena gue tutup gitu. Oke, jadi cukup sulit ya kalau diterangkan, tapi nanti kita akan coba ini. Ya, boleh dong? Boleh. Boleh. Nah, buat teman-teman nih, ya pengen tahu juga nih bang, apa sih tujuan paling utama abang bertahan di sini untuk kedepannya? Lebih menekankan untuk diri sendiri ya, menekankan sunnah memanah. Nah untuk pasar, apakah ini nggak dikomersilkan secara luas atau diproduksi massal gitu? Rencananya. Nah, jadi ini satu ini Satu busur minimal dan maksimal itu di berapa hari bisa buat satu kerjakan, busur. sendiri. Untuk Ketika busur, peralatannya sudah ada lah, nah, kayunya sudah ada, fibernya ada, talinya ada dan sebagainya. kalau untuk satu hari dibilangkan satu busur itu kalau dia buatnya per satu itu dia dipatok patokan sendiri sih 3 hari 3 hari ya selesai. 3 hari insya Allah selesai. Tapi kalau misalnya dia diperbanyak, cuma itu balik lagi gimana nanti jatuhnya kualitas. Kalau dia dikebut, kualitas. kalau kita yang dikebut sama waktu Waktu misalnya ya, ngejar produksi. Kalau kita diburu oleh produksi, artinya bisa-bisa kualitasnya kualitasnya tidak. menurun. Kemudian sejauh ini kalau kalau dilihat atau bisa dikatakan bisa diingat kembali, mayoritas yang memesan ini kan udah banyak yang memesan, nah, sudah banyak yang produksi kan, sudah diambil dan sebagainya. Mayoritas itu anak-anak muda atau lebih kepada orang tua. Untuk sampai sekarang, alhamdulillah tuh mulai dari yang muda sih. Muda, Yang muda. mayoritas. Mayoritasnya Anak-anak muda. Artinya Tingkat SMA. anak-anak muda hari ini sudah mulai ya. Sudah mulai. Apalagi terbantu, ini lebih memudahkan ketika kita punya produksi sendiri. Iya. Setidaknya walaupun belum kita katakan Belum standar nasional, tapi setidaknya kan bisa menjadi role model lah bagi Iya. kita. Awal-awal batu loncat. Awal-awal batu loncat atau bisa membudayakan lah, kita Membudayakan. budayakan dulu memanah ini di Memanah. kalangan muda, jadi tren dia, Yes. tren anak-anak muda, Gitu. asahan terutama. Artinya kan penting juga itu gitu. Apalagi kemudian selama ini mungkin kan ada juga keterbatasan mendapatkan ini. Nah hari ini kita bisa dapatkan ternyata di sini ada loh. Gitu. Nah ini kok bahan-bahan sendiri nih bang, bahan-bahan semua mutlak dari asahan bisa didapatkan atau abang order lagi nih? Kalau selain fiber semua dari asahan. Selain fiber sampai ini apa sih anak panah ya? Kalau bisa sap. Sap namanya.
Untuk anak panah sendiri kita tergantung kalau misalnya lagi ada bahan di kisaran kita buat sendiri, mudah-mudahan ya. Kalau itu pun kalau nggak dikejar waktu. Tapi kalau misalnya memang kejar waktu kita pesan dari. Nah, abang dikenal nih melalui sosial media Facebook atau teman ke teman? Dari teman ke teman. Keren sih kalau dibilang, boleh dong. Nah, ada nggak keinginan untuk ya, jadi kan begini, memanah ini kan mungkin yang dipahami orang hanya sekedar tarik tali, kemudian bisa tepat pada busurnya, kemudian mungkin masyarakat kita ini kan anak-anak muda kan nggak paham juga apa sih filosofinya, apa sih manfaat, karena kan ini kan luas ketika jabarkan aku rasa nggak ada habisnya juga itu, karena ilmunya kan banyak yang perlu digali. Kepingin nggak sih punya satu tempat yang memang yang tempat untuk memajang ini sekalian untuk mempromosikan atau menjual ini, kemudian juga sekaligus tempat untuk ya nimbrung anak-anak panah, nongkrong sama, kemudian diskusi sama, bicara tentang panah. Panahan itu bagaimana sih dari filosofinya dan macam beragamnya. Kalau kita baca sejarahnya kan dari bicara tentang kerasulan, bicara tentang bangsa ini juga kan nggak akan terlepas dari panah ini gitu kan. Banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya gitu. Bahkan kita sendiri kadang ya masih jauh gitu. Kita bisa menghadirkan orang-orang yang bisa lebih berkompeten nanti ke mari. Artinya bagaimana ini bisa menjadi budaya di masyarakat kita. Ini ada nggak keinginan untuk yang seperti itu? Kalau keinginan dibilangkan pasti ada. Kenapa dibilangkan? Orang terkadang menganggap panahan ini hal sepele, cuma sekedar pegang busur, pasang anak panah, tarik, lepas. Udah. Nah, padahal situ ada teknik-teknik, ada teknik. Bahkan dibilangkan untuk teknik sendiri, untuk apalagi horsebook itu banyak teknik yang membuat lebih yang fokus. Kalau panah yang fokus pada teknik itu ada di horsebook. Ya. Yang untuk berkuda ya. Oke. Kira-kira target abang nih kedepannya, abang punya workshop sendiri sama teman-teman atau sudah ada sering nongkrong bareng sama teman-teman pengrajin atau pengguna panah ini sendiri? Kalau pengguna masih teman-teman workshop di masih di mana tempat duduk lah, di mana tempat duduk lah, di mana tempat nongkrong lah gitu. Kadang kalau misalnya ngajak di mana, ayo gitu aja. Brilliant lah, brilliant. Ini kan abang asli Asahan. Apakah abang sudah bertemu dengan hal yang terkait misalkan dari dinas olahragaan seperti itu? Dari cabur yang masuk dalam cabur panah kan ada di. Kalau untuk kenal dengan orang-orang yang terkait panahan sudah dalam artian seperti dari Perpani itu di Asahan alhamdulillah udah ada untuk apanya, cuma karena terkaitan atletnya bilangkan yang masih minim, jadi itu yang buatkan di Asahan nggak naik untuk cabang panahan seperti itu. Kalau untuk orang-orang yang bergelut di sini jumpa pernah pada saat pelatihan. Karena ada ikut pelatihan, juga kita tahu pas pada saat pertandingan ada turnamen kita bisa kumpul. Pekan olahraga lah ya pastinya ya. Oke. Nah, yang kita tahu kan, guys, di Indonesia pernah terjadi cerita yang sangat luar biasa atau the legend ya. Iga Srikandi dengan panahannya memenangkan juara emas ya. Itu dari teman-teman kita perempuan ya. Untuk laki-laki, ayo guys, kapan lagi kita punya panahan. Dan saya melihat dari Bang Reni ini kan masih bertahan nih. Saya salut nih. Sudah berapa lama abang menggelutin dari awal nih buat atau memulai suka panahan? Biar kita termotivasi nih. Untuk kenal panahan dibilangnya itu sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Untuk fokus di apanya untuk produksi baru setahun ini. Karena dulu sempat datang ke workshop saya untuk mencari kayu yang dibilangkan kelasnya harus yang kuat, bermotif,
atau gimana nih? Kalau kayu, kalau dibilangkan kuat, contoh udah manual kuat, cuma Kuat. nggak bisa pakai. Oh gitu. Kalau terlalu keras, kalau Oh, dia terlalu terlalu keras keras. patah. Oh iya, Karena dia sumpah kan? Oh, Iya. Dia malah jatuhnya. itu dia. Kalau kita cari kayu tuh cari yang betul-betul bisa bilang lebih elastis. Walaupun ditipisin tapi ada daya tahan. Kayu jati Kayak gitu. termasuk. Kayak kalau yang biasa dipakai kalau di Indonesia sendiri itu orang biasanya pakai sonokeling, Sonokeling. itu pakai jati, pakai mahoni, Oh, mahoni. bisa. Ini bisa ya. Atau satu lagi apa? Akasia. Makasih ya. Saya mah nggak bisa ya. Kemudian faktor usia pohon tadi mempengaruhi ya? Mempengaruhi ya. Semakin tua semakin Semakin tua biasanya semakin bagus. semakin bagus ya. Karena dia semakin kering. Supaya banyak produksi jati, tanam di belakang rumah jati ya guys. Oke, kita pengen tahu nih gimana teknik untuk memanah. Boleh dong, Boleh. abang ngajari kita, ya kan? Oke, kalau lapangan sendiri ini bebas atau abang ada lapangan sendiri atau teman-teman lebih suka di mana mainnya? Kalau untuk sekarang tuh lapangan sendiri sih. Lapangan sendiri ya, lapangan sendiri. Bagus tuh. Nah, biasanya kalau ngumpul sebulan sekali sama teman-teman atau abang sendiri dengan hanya 2 orang atau 3 orang ke lapangan umum gitu. Kalau untuk lapangan umum di Asahan gitu, Iya. Asahan di Asahan itu masih sedikit karena ada faktor-faktor. Biasanya main di mana tuh? Kalau dulu masih main di Ubud-Ubud, Di Mudumbud. Ubud-Ubud itu ada lapangannya. Dia lapangan untuk panahan tuh kalau bisa tidak dekat dengan Rumah penduduk ya? Rumah penduduk. Rumah penduduk. Karena gimana pun ceritanya panahan tetap benda tajam. Beresiko ya. Resiko. Jadi kita bukan mau bilangkan ini enak mainnya, Oh. tapi bukan nggak belum tentu nggak ada resiko. Malah hal yang seperti ini yang nggak ada resiko. Ini beresiko ya. Oke guys, kita langsung aja menuju ke lokasi panah. Oke, kawan-kawan, kita mau coba memanah. Lokasinya tidak jauh, berada di samping rumahnya Remy ya. Nah, dia. Wow. Ini A, ini B, ini Chandra. Oke, Bang Reni, boleh dong kasih tahu yang di tangan kiri kayaknya sarung tangan ya. Iya, Itu buatan sendiri kali ya? iya buatin sendiri. Biar supaya nggak luka aja. Oh, resiko emang kalau misalkan ini tanpa Karena dia nggak ada arrowres. Beda dengan standar bow. Kalau Mhm. standar bow yang model besar itu dia ada tempat ngaruh windownya. oh Jadi dia ada gitu. arrowresnya bisa letak. Kalau sedangkan horse bow dia langsung ke tangan. Oh gitu. Jadi kalau atlet-atlet itu memang sudah ada safety-nya di sini. Tapi mereka tetap pakai sarung tangan kan? Tetap. Oke. Nah, ini kalau ini anak panah, Ini quiver. Quiver ini anak namanya? Panah. Oke. Kita pakai arrow. arrow ya. Arrow. Arrow. Atau arrow. ARROW. Ini Bang Wahyu lagi mau mana? Bang, cari tahu tekniknya dulu Bang. Nanti pegel di sini Bang. Oke, guys. Ini langsung ujian Bang Wahyunya. Pegang betul. Oke, kita cari tahu deh. Oh, Dia ini pertama ya. itu pegang tengah. Dia betul-betul kita pegang tengah. Pegang tengah. Kita ambil center Mhm. dan pegangan tuh nggak bener gini. Tapi dia mereng. Ikut kontur tangan. Jadi dia di sini dari tempat tumpuan. Kayak megang parang gitu ya? Iya. Kayak megang parang deh Bang. Jadi gini. Agak di legokkan Ya, sedikit gini. Bang. Jadi ini yang jadi tumpuan sama Oh iya. dindingnya. Jadi dia gini nanti. Jadi dia Oke. pada saat jatuh dia bakalan mamluk. Nah, awalnya nih. Awalnya gimana Bang? Untuk Kuda-kudanya, awal, kuda-kuda. Dia posisi berdiri. Kita nyam ke samping. Dia Yes. benar-benar berdiri itu standnya. Mhm. Habis itu arah
ke apa? Luruskan ke Target. Luruskan ke target. Gini ya guys, posisinya. Aku jangan dipanah ya Bang Bayu. Anakku masih kecil Bang. Oke, posisi kuda-kuda mengarah ke sebelah Kalau dia target. targetnya apa? Targetnya sebelah kiri. Jadi Pokoknya sebelah kiri gitu ya. Oke. Nah awal gimana nih Bang? Awal. Oke, masuk. knocking dulu. Apa namanya? Namanya knocking. Knocking. Nah, Oke, knock ke sini gitu. iya benar. Oke. Knocking. Jadi ini kita tarik. Set dah. Kuat ya? Nariknya harus kuat ternyata ya. Gimana nariknya bisa kuat? Tarik aja. Angkanya dia pakai ada teknik tarikan. Oke. Ini Bang Wahyu nih. Ini ya? Tangan ini yang Dua. Yang satu narik, yang satu naruh. Dia pakai tulang belikat. Pak. Narik pakai tulang belikat. Pak. Tembakan Bang. Tembakan Bang Wahyu apakah bisa berhasil menuju huruf C? Huruf C Bang, jangan. Oke guys. Enggak bisa lepas. Enggak bisa lepas. Nggak bisa dilepas. Oke. Ternyata dia Wow. pecah. Kayunya lepas, pecah. Ternyata susah guys. Ternyata susah ya main panah itu. Tapi Jadi kenapa sih bisa bertahan? Karena susah itu gitu. penasaran. Penasaran terus coba. Coba tuh. Pernah cedera? Pasti. Pasti ya, tapi itu bisa diminimalis kalau misalkan teknik itu kita dapat ya. Oke. Nah, Abang sendiri belajar tekniknya melalui teman yang sudah piawai dengan panah atau memang lihat-lihat dari internet? Tetap dibilangkan kita tetap baca perlu. Baca perlu. Itu perlu. Sharing-sharing lah ya. Selebihnya kita tengok orang yang udah Review ya. Tuh, Bang Wahyu review itu paling penting. Oke guys. Bersandar di sini aja gitu. Jadi dia sini aja. Untuk sebenarnya lebih gampangnya pakai namanya teknik thumb ring. Dia thumb ring, jadi kita narik pakai jempol. Satu jari. Satu jari. Gimana Bang? Jadi Itu nggak lepas, ini nggak lepas gitu. kayak gini kok tidak. Atau pakai ini tuh, Bang. Tuh. Jadi gitu ya. Dia setelah knocking jarinya jempolnya masukkan satu ruas. Tuh, terdekatin. Masukkan satu ruas seperti ini. Ini. Habis itu dijepit sama yang lain. Oh, gitu. Nah, itu kayaknya ada tambahan tuh. Alat tambahan. Ini, Bantuan apa namanya? Yang ini sebenarnya ini namanya thumb ring. Oh, tambring. Nah, dia thumb ring made in DWN lah bilang. Buat sendiri. Buat sendiri. Wow, luar biasa ya. Ternyata hal yang sekecil aja perlu sekali ya. Kegunaannya tuh. Kegunaannya untuk nahan biar nggak langsung bersentuhan dengan kulit. Oh, Jadi gitu. dia kalau kita pakai Lebih thumb kuat ring ya. itu di sini. Menarik pun lebih kuat Iya ya. benar. Jadi dia di sini Mhm. baru. Oke. Boleh Jadi dites. kalau misalnya kita narik, kita letak. Habis itu ini keadaan jari telunjuk. Jari telunjuk itu agak sorong ke dalam. Biar supaya dia nggak langsung jatuh. Jadi kalau keadaan kita tadi kan bilang ini untuk panahan yang berkuda. Oh, Jadi gitu. kalau kita berkuda apa itu? Jadi kalau kita gini kan nggak jatuh. Kalau kita gini nggak jatuh karena dia tahan di sini. Jadi kalau kita tarik, Wih. Aku ngebayangin aja udah pening ya. Apakah kita coba? Kita coba. Bang Wahyu gimana? Udah bisa melepaskan? Nggak berani. Nggak berani? Wah, gitu. Oke. Oke. Sebelum kita ending. Wow, luar biasa Bang Wahyu, posisinya ada di dekat garis warna merah ya. Kalau di nilaiin di Empat sini lah. 1, 2, 3. Oke, Bang Wahyu ternyata asal-asalan bisa mencapai target ya. Oke guys, kita lihat dulu. ini sebenarnya coba Bang Ican lagi mau memanah. coba lepas dulu. Lepas. Enggak itu apanya tali ini pakai tali ini aja. Lebih Oh, pakai kuat. tali ini. Lebih Terbang. kuat. Ternyata dia ingin Ini- juga memanah.
Ini akan coba diganti ya. Boleh bang gantinya sini bang, biar bisa kelihatan. Ternyata ini bisa dibuka. Dan yang sudah dibuka ini lurus guys, bukan bengkok juga. Jadi ada yang lurus, ada yang bengkok. Seru nih. Cukup bertenaga ya untuk membukanya ya. Stringnya diganti, tapi bukan string yang lain ya. String. You know string? I don't know. Bismillahirrahmanirrahim. Taruhnya di atas, di knockpointnya di bawah. Sini ya. Iya. Wah, saya udah tahu nih. Ini namanya knock point. Jadi udah langsung nyerna. Itu kalau nggak lemut. gini, Enggak. gini ya. Enggak. Enggak juga ternyata. Salah juga nih. Jadi Gimana? dia gini. Nah, tuh. Jempolnya. Ah, Nah, udah. Enggak. Ini ke bawah semua. ke bawah semua. Ini. Ya. Oh gitu. Ini cuman menyandarkan aja. Iya. Nggak ada dipencet-pencet, nggak ada. Nggak ada. Jadi nariknya dia tarikan nanti pas di Lepas. Dilepas itu. nggak lepas aja aja. Oh gitu. Makanya satu jari aja sudah. Ini aja. Ah. Gini aja. Oke guys, gini guys. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pertama kali mau mana? Saya pilih target C. Ininya kayak mana naik nih? Nah, makanya jangan dijepit. Jangan dijepit, tarik aja. Gini. Tarik aja. Ini ya, Pak, luruskan, tarikan. Gini? Iya, terus. Tarik aja. Terus. Ini jepret nih ke tangan. Lepas aja. Ah, ternyata kita masih juga juaranya, guys. Sekali lagi. Ini dia. Dicabut. Wah. Ini guys. Bawain ternyata kamu kalah. Oke, Ternyata kita cabut. dia kalah, guys. Oke, ini target terbaru ya, target baru. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesombongan ya Allah. Gini Indri Ren. Jempolnya di bawah. Gini? Jempolnya enggak. Jempolnya yang jepit. Gini, Ah. Udah. Jangan lewat dulu. gini. Gini ya. Yuk. Ah, terus tarik. Terus. Oh, masih kalah dia, guys. Tengok, guys. Nih, guys. Kalah dia, guys. Ditutupin. Oke. Thank you banget buatnya Bang Reni yang sudah memberikan waktunya. Dan kali ini Bang Wahyu, bisa kalian lihat lagi konsentrasi bagaimana mencapai target. Oke. Sampai ketemu di video pemuda lainnya. Dan salam buat kalian yang hobi panah, langsung hubungi Bang Remy dan tetap semangat dengan karya kalian, bisa dibawa ke kancah nasional. Anak asahan, pemuda asahan bisa WA Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.